Baik rekan-rekan, selanjutnya yaitu untuk mengaktifkan login user pengguna. Nah, kita klik menu yang aktif login seperti ini. Baik, di sini kita terlihat ada 12 user atau pengguna dengan admin. Admin di sini ada nomor, ada user ID, nama user, jabatan, dan akses. Di mana akses sebagai admin ini memiliki tingkat paling tinggi untuk mengubah dan memanipulasi user yang lain. Oke, di sini juga ada data user, ada foto berdasarkan foto. Nah, ini ditampilkan fotonya bisa. Di sini ada aktif user login, di mana yang aktif sekarang yang memakai aplikasi Aksi Desa ini yaitu Asrul Sani. Log aktivitas. Nah, di sini nanti setiap kegiatan-kegiatan history yang dilakukan oleh admin tercatat semuanya di sini. Contoh seperti misalkan mengeluarkan SKCK, mengeluarkan surat-surat dan sebagainya, nanti historinya tercatat di sini, terekam dengan baik. Oke, di sini ada juga cari. Nah, ini bisa berdasarkan pencarian, contoh misalkan Asrul Sani atau Suherman, kita lihat Suherman, bisa langsung di enter. Jadi yang dicari yang aktif hanya Suherman saja. Stop all user login ini untuk menghentikan ketika nanti si aplikasi sudah jaringan, otomatis pelayanan yang menggunakan aplikasi ini banyak user. Nah, kita bisa menyetop atau menghentikan user-user yang lain. Contoh seperti ini. Klik kanan dari sini. Nah, stop login. Jadi nanti yang lain bisa berhenti. Atau bisa stop all user. Pengguna bisa diberhentikan aktivitasnya dari sini. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat atau menambah data user. Pertama, kita klik penambahan user seperti ini. Ini kan ilustrasinya sudah ada semua. Nanti kita kalau mau memasukkan yang baru, berarti memasukkan ke sini data penambahan user. Nah, di sini ada nama user. Contoh misalkan saya sendiri, jabatan misalkan sebagai bendahara BUMDes contoh. Ini hanya sebatas contoh saja. Nah, user ID misalkan saya pakai yang B1 misalkan. Passwordnya ini contoh saja. Oke, kode resetnya. Nah, ini contoh misalkan saya sebagai admin di sini. Ini pilihannya ada sebagai admin, ada sebagai user. Kalau admin bisa melayani semuanya, tapi kalau user hanya sebatas pengguna saja. Di sini bisa nanti ditampilkan foto, ditambahkan foto. Oke. Oh, di sini ada peringatan. ID user minimal harus 6 digit. Nah, berarti kan kalau 1 berarti kurang. Boleh misalkan BBB. Nah, kalau sesuai ada peringatan data user baru akan disimpan. Klik yes. Akses pelayanan surat untuk user sudah disimpan. Oke.
data user baru sudah disimpan. Nah, jadi kalau sebagai admin bisa melayani semuanya. Dari mulai contoh surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak mampu keluarga miskin, nanti ada anggota keluarga ya. Terus surat keterangan beda data, surat keterangan kehilangan, surat keterangan belum menikah, surat keterangan kena lahir, kelahiran, surat keterangan tentang perkawinan atau NA, surat keterangan kematian, berita acara pemakaman, surat keterangan domisili, surat keterangan masa berlaku EKTP, surat keterangan pindah, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, keberangkatan haji, surat keterangan lain-lain. Nah, ini bisa diakses semuanya. Jadi, sebagai admin bisa mengakses semuanya. Oke, kalau sudah sesuai, kita oke saja. Lihat di sini ada data user. Setelah tadi kita menginput yang baru, nah di sini tampilkan dengan nomor 9, user ID-nya BBBBB1, nama usernya Teddy Hudaya. Nah, ini contoh sebagai bendahara BUMDes dan di sini sebagai admin. Oke, demikian untuk pemaparan tentang membuat user. Tadi kalau sebagai admin, sekarang kita coba lagi sebagai user biasa. Nama misalnya AAAA. Jabatannya misalkan sebagai tab TU aja. User ID-nya misalkan AAAA1. Passwordnya misalkan sama. Oke. Hak aksesnya kalau yang tadi admin, kalau yang sekarang misalkan user hanya sebatas pengguna biasa. Ini sama seperti biasa foto. Kalau mau ditampilkan foto tinggal diklik nanti. User baru akan disimpan. Ada keterangan seperti biasa. Nah, ini akses pelayanan surat untuk user sudah disimpan. Sudah disimpan. Di sini ada. Nah, di sini untuk akses pelayanan aksesnya ya terbatas. Kalau ini akses semua. Nah, ini kan tadinya misalkan terbatas, sekarang ya tidak. Nah, misalkan dibatasi. Kalau tadi akses semua sebagai admin bisa mengakses semua, kalau ini misalkan dibatasi hanya beberapa, misalkan ini bisa dipilih. Nah, jadi tidak semua, misalkan ini. Jadi hanya beberapa yang bisa diakses, contoh seperti ini. Jadi hanya beberapa item yang bisa diakses. Nah, ini bisa, ini T berarti tidak. Nah, kita lihat. Nah, sekarang nah, ada di sini AAA1 ini yang baru udah tampil AAA TU. Nah, ini user sebagai pengguna. Oke, demikian pemaparan tentang aktif login. Nah, sekarang di sini kita lihat user aktif. Nah, tadi user aktif login ini Asrul-Sani, dan di sini juga ada aktivitas user. Nah, tadi apa aja aktivitas user? Nah, bisa tercatat nanti historinya di sini. Oke, demikian untuk pemaparan tentang proses data user.